Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فكما هو العادة مراجعة يسيرة. Bahwa penulis rahimahullah Al-Imam Al-Maqrizi menyebutkan ada sekitar 4 golongan manusia menyikapi ibadah. Nah, golongan yang pertama adalah orang-orang Jabariyah Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah Jabariyah. Nah, apa kata mereka tentang ibadah? Apa kata orang Asy'ariyah tentang ibadah atau tujuan dari ibadah? Naam. Imran, dzakart. Naam, ahsan. Mereka katakan bahwa apa? Al-ibadah laisa laha al-faedah. Ibadah itu enggak ada faedahnya, kan gitu. Dan ibadah itu tidak menjadikan sebab seseorang masuk ke dalam surga, karena mereka menolak hukum sebab dan akibat. Nah, dan kemarin penulis menyebutkan ayat kan itu atau dalil tentang bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa amalan bukan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Apa ayatnya? Apa dalilnya? Ada yang ingat? Kemarin kita sebutkan. Apa Ikrimah? Masih ingat? Begini Ustaz, dalam masalah ini macam mana yang kontradiksi rasanya begini, di dalam bahan pemikiran begini. Maksudnya? Di satu sisi Allah katakan iya, amalan itu tidak memasukkan kita ke dalam surga. Di sisi yang lain berbanyak ibadah untuk masuk ke dalam surga, gitu. Macam kontradiksi rasanya. Ini yang kita jelaskan kemarin. Makanya insyaallah akan kita dengan murajaah akan diperjelas. Makanya kan orang Asy'ariyah mengatakan tidak ada faedah dalam mengerjakan ibadah, kan gitu. Kenapa? Karena kalau orang masuk surga ditakdirkan masuk surga. Aywa. Tidak ada bahwa al-ibadah laisa laha al-faedah, enggak ada faedahnya dan tidak menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Mereka juga mengatakan bahwa dengan konsep demikian mungkin bagi Allah mengazab orang yang senantiasa berada di atas ibadah, dan mungkin bagi Allah memasukkan seorang pelaku maksiat ke dalam surga, kan gitu. Nah, kemarin kita sebutkan. Nah, kaif Abu Darda? Apa bantahannya? Bahwa mereka menafikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Allah memuamalahi manusia dengan keadilannya, maka manusia berhak mendapatkan azab karena kurangnya mereka dalam ibadah. Nah, ini di antaranya ada juga al-ayat, kan gitu. Wa tilkal jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian. Ba di situ huruf ba sebab amalan kalian. Artinya kalian enggak akan masuk ke dalam surga kalau tidak melakukan sebab amal, kan gitu. Kalian enggak akan masuk surga yang dimana warisan, makanya Allah menyebutkan warisan karena Adam alaihissalam sebelumnya di surga, kan gitu. Jadi akan diwariskan kepada kalian apa syaratnya? Bima kuntum ta'malun, dengan sebab amalan kalian. Ini bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah yang menafikan sebab. Nah, adapun yang Abu Darda sebutkan tadi itu bantahan kepada orang yang mengatakan mungkin bagi Allah mengazab pelaku apa? Orang yang di atas ketaatan, kan gitu. Lau azzaballah ahlas samawati wa ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum lakana rahmatuhu khairan lahum. Al-hadis.
Nah, itu bantahan, itu penjelasannya gitu. Sekiranya Allah memuamalahi seorang hamba dengan keadilannya, maka niscaya penduduk langit dan penduduk bumi berhak mendapatkan azab karena kurangnya mereka menunaikan hak Allah. Akan tapi Allah memuamalahi mereka dengan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah lipat gandakan amal soleh yang dilakukan seorang hamba. Nah, ini menunjukkan, ini juga bantahan kepada siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Ini juga bantahan sebenarnya kepada orang-orang Mu'tazilah. Nah, udah keburu keambil jawaban bantahan ke Mu'tazilah. Kemudian firqah tsaniyah, kelompok kedua. Ini kan kelompok pertama yang mengatakan bahwa amal soleh bukan menjadi sebab seorang masuknya ke dalam surga, kata mereka. Ini hanya apa? Enggak ada faedahnya. Kebetulan saja amal soleh. Cuma Allah perintahkan. Ini kata orang Asy'ariyah. Adapun orang-orang Mu'tazilah dari kalangan Nufatu al-Qadar, mereka mengatakan bahwa seorang hamba menciptakan amalnya sendiri, kan gitu. Nah, kelazimannya apa? Wajib bagi Allah melakukan apa yang terbaik bagi hamba. Dan mereka mengatakan seorang hamba membayar surga dengan amal solehnya. Membayar, lihat bahasanya, membayar. Nah, dan mereka katakan ba di dalam ayat itu ba apa? As-samaniyah. Ahsanta, yakni membayar, saman. Nah, dengan membayar, dan ini keyakinan yang batil, kan gitu. Apa bantahannya? Jadi mereka bilang manusia membayar surga dengan amal soleh, kata orang Mu'tazilah. Kita katakan bukan membayar bahasanya, dan bukan maknanya membayar, kan gitu. Nah, karena disebutkan dalam hadis, siapa yang ingat hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imran, maknanya. Ayo. Apakah amalan tersebut dimasukkan dalam surga? Dan Nabi tidak, baru apakah engkau juga ya Rasulullah? Ahsan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Kan itu kata Nabi, tidak ada salah seorang di antara kalian yang masuk ke dalam surga bi'amalihi. Kan gitu, dengan amalannya. Kemudian kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau, wala ana, walakin Allah yataghammadani bi rahmatih, akan tapi Allah meliputi rahmatnya untukku. Maka ba di situ artinya iwad, artinya tidak ada salah seorang di antara kalian yang membayar surga itu dengan amalnya, akan tapi dengan rahmatnya. Dan rahmat ini, bagaimana sebab mendatangkan rahmat Allah? Dengan sebab amal. Jelas? Nah, jadi bagaimana sebab datangnya rahmat Allah? Ya dengan beramal, kan gitu. Ada sebabnya. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah lipat gandakan apa? Pahala amal soleh dari seorang hamba. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-sinfus tsalits, sifat atau golongan yang ketiga terhadap orang-orang yang menyikapi ibadah. Apa kata mereka? Abu Rashid? Apa Abu Rashid? Apa kata orang-orang sufi? Frans. Apa kata orang sufi tentang ibadah? Apa tujuan ibadah kata mereka? Abadi Mas, masih ingat? Gimana Abi Kremah? Kelewatan kemarin. Apa kata orang-orang sufi tentang ibadah? Dan ini penting, kenapa? Berkaitan dengan orang-orang yang di lingkungan kita, ya, orang-orang tarekat, akan dijelaskan oleh beliau, penulis. Nah, kata mereka apa? Tujuan dari ibadah adalah memperbaiki karakter jiwa. Tujuan dari ibadah memperbaiki karakter jiwa supaya keluar dari tabiat-tabiat buasnya binatang gitu, kayak supaya keluar dari tabiat hewan. Itulah kata mereka. Nah,
bahwa inilah tujuan dari ibadah, riyadhatun nufus, melatih jiwa gitu, supaya keluar dari apa? Belenggu-belenggu karakter hewan. Nah, karena kalau orang nggak beribadah maka bakal jadi kayak hewan katanya. Inilah orang-orang yang menjadikan ibadah tujuannya hanya sebatas itu gitu. Dari satu sisi ada benarnya bahwa ibadah memang apa? Membuat orang berakal kan gitu. Maksudnya menjaga seseorang dari apa? Dari hawa nafsu yang mengantarkan seperti binatang. Tapi bukan ini tujuan utama gitu. Bukan ini tujuan utama. Ini bedanya ahlu sunnah dan orang-orang sufi. Bukan ini tujuan utama, akan disebutkan nanti insyaallah. Naam, wa hadza yaquluhu ta'ifatan. Kata beliau, orang yang mengatakan ibadah itu supaya melatih jiwa keluar dari sifat binatang, ini ada dua ta'ifah. Naam. Fadhal, iqra. Bismillah. Qala al-muallif wa hadha yaquluhu ta'ifatan ihdahuma man yaqrabu ila al-islam wasyara'i min al-falasifati al-qailina biqadamil alim wa adamil alam biqidamil alimi wa adamil alam biqidamil alami wa adamil fa'ili al-mukhtar. Wa taifatu tsaniyah man tafallasa min sufiyatil islam wa yaqrabu ila al-falasifati fa innahum yaz'umuna anna al-ibadati riyadatun listi'dadin nufus lil ma'arif al-aqliyah wa mukhalafatil awaid. Ahsant. Kata beliau, orang-orang yang menjadikan tujuan ibadah hanya sebatas melatih jiwa dan mengeluarkannya dari sifat tabiat binatang, ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Yang pertama, orang-orang yang dekat dengan Islam. Orang-orang yang maksudnya dekat di sini bukan dekat mereka Islam, mereka kufar, akan tapi lebih condong menampakkan diri akan keislamannya gitu. Karena mereka mengatakan alam semesta ini al-qidam, jadi maksudnya orang-orang yang menisbahkan, yakni seolah-olah menisbahkan diri ke Islam gitu, ke syariat, ke nabian. Makanya filsafat ini ada banyak apanya, banyak sektenya gitu. Ada yang sekte condong ke Islam, ada yang murni dari Yunan. Nah, apa kata mereka? Di antaranya mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan alam semesta ini qadim. Ma makna qadim? La bidayata lahu. Tidak memiliki permulaan. Kata mereka alam semesta ini tidak memiliki permulaan. Dan ini keyakinan kufur dalam perkara rububiyah, kan gitu. Kenapa? Karena kita ketahui secara pasti tidaklah makhluk, namanya makhluk yang diciptakan pasti memiliki permulaan. Ya enggak? Tidaklah makhluk yang diciptakan pasti ada keadaan di mana ia memiliki permulaan. Karena kalau dia tidak memiliki permulaan, berarti enggak ada yang menciptakannya. Ketika dia tidak diciptakan, berarti dia apa? Pencipta. Berarti dia apa? Pencipta. Ada papan tulis jauh kali Pak. Kemarin pas di daurah kita gambarkan masalah al-qidam al-alam, tasalsul hawadits. Tapi ala kullin, kan kita ketahui bahwa secara akal tidaklah setiap makhluk didahului dengan ketidakadaan. Ini yang dikatakan mungkin al-wujud. Apa makna mungkin itu? Bisa dibayangkan dia enggak ada, dan bisa dibayangkan dia tidak, bisa dibayangkan dia ada gitu.
Nah, tapi bukan pada waktu yang sama. Nah, contohnya si fulan ini lahir tahun 2000. Ketika tahun 1999 dia nggak ada. Ini berarti manusia, ini makhluk, dan sebegitulah seluruh makhluk didahului dengan ketidakadaan. Kan gitu. Jadi manusia ini kalau kita tarik terus sampai siapa? Sampai Adam, dan Adam sebelumnya nggak ada, kan gitu. Begitulah seluruh makhluk. Jadi didahului dengan ketidakadaan. Nah, kalau kita katakan alam semesta ini tidak memiliki permulaan, konsekuensinya kita katakan dia adalah wajibul wujud. Berarti dia apa? Pencipta, kan gitu. Berarti ada yang mencipta, ada pencipta selain Allah, dan ini keyakinan syirik dalam perkara rububiyah. Nah, konsekuensinya bahwa alam semesta ini memiliki permulaan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, itulah makna qaulihi ta'ala huwal awwal laisa qablahu syai'. Nah, mau fi riwayah laisa ma'ahu syai'. Laisa ma'ahu syai'un, enggak ada yang sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bersama Allah. Maksudnya tidak ada yang bersama Allah fi al-bidayah, karena Allah di antara sifat Allah adalah wajib al-wujud. Tidak bisa dibayangkan Allah enggak ada pada sebuah keadaan. Nah, jadi waktu ini kan perkara relatif, kan? Iya enggak? Jadi waktu itu kan ada namanya azali. Waktu azali. Apa makna azali? Waktu yang ditarik ke belakang yang tidak memiliki permulaan. Ini dikatakan azal. Waktu yang ditarik ke belakang yang tidak memiliki permulaan. Nah, adapun abadi, waktu yang ditarik ke depan yang tidak memiliki akhir. Itu dikatakan abadi, selama-lamanya. Tuh, kalau bahasa Indonesia selama-lamanya, nggak ada endingnya gitu. Nah, waktu kan perkara relatif gitu. Jadi kalau kita tarik waktu ini, ada di mana sesuatu itu nggak ada gitu. Seolah-olah, maksudnya makhluk itu bakal habis, kan itu. Kalau kita tarik alam semesta ini kan memiliki permulaan gitu. Jadi kalau kita tarik ke belakang terus, berarti ada waktu di mana Allah belum menciptakan mereka. Inilah yang dikatakan tasalsul al-hawadits fi al-makhluqat. Nah, makanya ada istilah, makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir fi tafsir qaulih ta'ala al-ayah, kan gitu. Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka sebagian ulama menyebutkan mungkin ada alam semesta sebelum alam semesta yang sekarang. Mungkin ada alam semesta yang Allah ciptakan sebelum alam semesta yang sekarang ini. Nah, tapi Allah alam, karena nggak ada dalil yang kita disebutkan, maka nggak bisa kita pastikan. Tapi mungkin, karena Allah senantiasa menciptakan, nggak pernah berhenti menciptakan. Makanya itulah makna fa'alun lima yurid, al-khalq. Senantiasa Allah ciptakan makhluk. Makanya Allah sebutkan Allah ciptakan makhluk yang tidak kamu ketahui. Nah, yang pertama kali mengatakan alam semesta ini tidak memiliki permulaan Aristoteles. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya Aristoteles. Kalau bahasa Arabnya Aristoteles. Orang filsafat dari Yunani. Filsafat orang Yunani. Sampai si Stephen Hawking yang kemarin kita bilang ahli fisika di zaman sekarang, dia mati 2018. Sampai dia sendiri bingung bahwa banyak orang-orang ateis sekarang menolak keyakinan bahwa alam semesta ini tidak memiliki permulaan. Nah, karena mereka sampai juga Albert Einstein katanya, sesuatu yang membuatku bingung bahwa aku melihat alam semesta ini berkembang, ya tamaddad, katanya. Karena mereka perhatikan Jupiter, planet-planet itu bergerak, mendekat, ada yang menjauh, menunjukkan ini apa? Alam semesta ini berarti ada permulaannya sebagaimana mereka berkembang, bergerak. Nah, baik. Adapun at-taifah ats-tsaniyah, man tafalsafa min sufiyatil Islam, orang-orang filsafat dari kalangan orang sufi.
Jadi kalau yang atas itu orang-orang filsafat akan tapi dekat ke Islam, bukan sufinya. Adapun yang kedua ini orang-orang sufi tapi yang masuk pemikiran filsafat. Nah, maka di antaranya si Ar-Razi Hashim, kan itu ada Ar-Razi Hashim, sufi mutafalsif. Sufi mutafalsif. Baik, kata beliau di sini, wa yaqrubu ila al-falasifah fa innahum yaz'umuna anna al-ibadat, mereka mengklaim bahwa ibadah itu hanya sebatas latihan jiwa supaya apa? Supaya bisa mengeluarkan dari kebiasaan buruk. Melatih jiwa supaya bisa mengeluarkan dari kebiasaan buruk. Inilah kata mereka tujuan dari ibadah. Naam. Jadi dua ini, yang pertama filsafat yang dekat dengan Islam, yang kedua filsafat sufi filsafat. Maksudnya dekat ke dalam Islam bukan maknanya mereka muslim, lah. Tapi mereka mengklaim mereka dekat dengan Islam. Mereka mengklaim mereka dekat dengan Islam, seperti menerima syariat dan nubuat. Nah, akan tapi pemikiran filsafat ini masih kokoh di dalam keyakinan mereka, sehingga mereka mengatakan alam semesta itu tidak memiliki permulaan. Dan mereka sebenarnya hakikatnya ini keyakinan kafir yang mengatakan alam semesta tidak memiliki permulaan. Ini syirkun fi ar-rububiyah. Nah, jelas dua kelompok ini. Yang pertama filsafat yang mereka mengaku dekat dengan Islam, yang kedua apa? Sufi filsafat. Fadhal. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها وهم أحسنت. Kata beliau, kemudian sebagian mereka, yakni maksudnya orang-orang sufi dan orang-orang filsafat tadi, ada yang mengatakan bahwa ibadah itu wajib hanya sebatas ini gitu, hanya sebatas memperbaiki jiwa manusia supaya keluar dari tabiat hewan gitu. Fa idza hasala laha dzalika baqiya mutahayyiran. Nah, kalau udah tercapai dari tujuan ibadah bagi mereka, kan tujuan ibadah itu melatih jiwa supaya enggak kayak hewan. Nah, kalau udah enggak kayak hewan, apain? Kata mereka, bingung mereka, apakah masih kita terus menjaga ibadah? Nah, jadi kalau udah sampai mereka menganggap diri mereka udah sampai udah enggak kayak hewan, nah gimana nih? Kita lanjutin enggak ini ibadah gitu? Atau kita tinggalin? Nah, sebagian mereka mengatakan apa? Naam, lanjutin aja. Khawatirnya kalau ditinggalkan nanti balik lagi kayak apa? Kayak hewan. Nah, sebagian lagi mengatakan udah nggak usah, yang penting udah sampai pada tingkat kita nggak kayak hewan, kata mereka. Nah, wahum sinfani aidan, dan mereka juga ada dua sifat. Nah, yang pertama wahum sinfan ahaduhuma man yaqulu biwujubiha hifdzan lilqanuni wa dhabatan linnufus. Nah, yang pertama itu yang mengatakan, nah, wajib kita jaga ibadah ini supaya apa? Supaya terjaga jiwa kita enggak kayak hewan. Nah, yang kedua, wal akharuna yujibunaha hifdzan lil waridi wa khaufan min tadarrujin nafs bimufaraqatiha lah ila al halatiha al ula min al bahimiyah. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله. Nah, yang kedua kata mereka wajibkan, tapi dalam rangka khawatir nanti kalau diberhentikan ibadah ini balik lagi kayak hewan. Kata mereka yang pertama wajib mutlak gitu, supaya apa? Terjaga jiwa. Nah, yang kedua diwajibkan, tapi sebabnya apa? Khawatir apa? Khawatir kembali lagi kayak binatang kalau meninggalkan ibadah. Nah, hasil
Jadi tujuan mereka hanya itu, ibadah itu hanya sebatas mengeluarkan tabiat manusia dari apa? Dari tabiat hewan. Nah, wala takadu tajid fi kutubil mutakallimin ala tariqis suluk ghairu tariqi min hadhihi turuq ats-tsalatsa aw majmu'iha. Ahsan. Kata beliau, kalau engkau baca kitab-kitab ahlul kalam, orang-orang tarekat persulukan, itu adalah tariqis suluk tuh. Tarekat persulukan itu, makanya persulukan itu diambil dari bahasa Arab itu suluk, salik, artinya yang menjalani, yang berjalan. Itu mereka, tujuan mereka hanya sebatas itu. Makanya selalu kajian mereka apa? Tazkiyatun nufus. Selalu kajian orang sufi tazkiyatun nufus, mengajak kesucian jiwa, akhlak mulia. Ini bagus gitu, tapi bukan ini yang tujuan utama. Akhlak bagus sama manusia, tapi kalau nyungsep ke kuburan minta-minta sama wali, apa gunanya? Kan berarti akhlaknya nggak bagus sama Allah, dia zalimi, kan gitu. Makanya inna syirka la zulmun azim. Mereka hanya sebatas memperhatikan sikap antara mereka dengan manusia. Nah, bukan antara mereka dengan Allah dalam mentauhidkannya. Nah, wasinfur rabi', inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. As-sinfur rabi' humul qailuna bil jam' bainal khalq wal amr wal qadar was sabab. Fa indahum anna sirrul ibadati wa ghayataha mabniyun ala ma'rifati haqiqatil ilahiyyah wa ma'na kaunihi subhanahu ilaha, wa anna al ibadata mawjibun al ilahiyyah wa atharuha wa muqtadaha wartibatuha biha kartibati muta'alliqis sifat bis sifat kartibatil ma'lum bil alim bil ilm wal maqtur bil qudrah wal aswat bis sam' wal ihsan bir rahmah wal 'ata bil jud. Fa indahum man qama bi ma'rifatiha 'ala an-nahwi alladhi fassarnaha bihi lughatan wa syar'an masdaran wa mawridan istiqamu lahu ma'rifatu hikmatil ibadati wa ghayatiha wa alima annaha hiya al-ghayatu allati khuliqat laha al-ibad wa laha ursilat ar-rusul wa unzilat al-kutub wa khuliqat al-jannah wan nar. Wa qad saraha subhana bidzalika fi qawlihi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Fal ibadatu hiya allati wujidat li ahliha al-khalaiq kulliha kama qala ta'ala ayahsabul insanu ay yutraka suda ay muhmala. Qala ahsant. As-sinfur rabi', golongan yang keempat dalam menyikapi ibadah, kan gitu. Mereka lah yang menggabungkan antara penciptaan dan perintah, al-khalqu wal amr, yang meyakini bahwa Allah yang menciptakan dan Allah yang memerintahkan. Al-amr di situ imma amran syar'iyyan atau amran kauniyan. Amr ala qismain gitu dalam bahasa Arab. Wal qadar was sabab, begitu juga yang menggabungkan antara takdir dan sebab. Jadi kita ditakdirkan masuk surga, begitu juga kita mengambil sebab. Apa sebabnya? Dengan beramal soleh. Makanya kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa qad kataballahu maq'adahu minal jannati aw minan nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah pasti Allah tuliskan di mana tempat duduknya, di surga atau di neraka. Kemudian kata para sahabat, "Apa famal amal ya Rasulullah?" "Falima amal." Terus ngapain kita beramal? Nah, kemudian kata Nabi SAW, "Faman kanat min ahli as-sa'adah aw min ahli al-jannah fayuyassiruhu li ahli as-sa'adah aw li ahli al-jannah." Siapa yang ditakdirkan masuk ke dalam surga akan dimudahkan beramal soleh. Menunjukkan amal solehnya tadi di antara sebabnya masuk ke dalam surga. Amal solehnya tadi di antara sebabnya masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya. Fa indahum, mereka meyakini bahwa sirral ibadah, rahasia dari ibadah dan tujuan dari ibadah adalah mengenal Allah. Bukan hanya sebatas mengenal, tapi mengaplikasikan konsekuensi dari pengenalan tadi. Jadi tujuan ibadah indah Ahlus Sunnah adalah
ma'rifatullah. Makanya disebutkan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala ba'du as-salaf illa liya'rifuni. Kecuali untuk mengenalku. Tapi bukan hanya sebatas kenal itu, enggak. Tapi ada konsekuensinya kan gitu. Ketika kita mengenal Allah, maka wajib bagi kita mengibadahinya, hanya kepadanya saja. Nah, kalau makna kaunihi subhanahu ilahan, tuh. Supaya kita faham hakikat dari Allah itu adalah ilah, sembahan. Wa annal ibadah mujibul ilahiyah wa athara muqtadaha. Begitu juga ibadah itu konsekuensinya mentauhidkan Allah dan mengikuti konsekuensinya dari beramal saleh. Dan mengaitkan antara apa? Antara sifat, kan itu. Begitu juga irtibatul ma'lum bil ilm, yang diketahui dengan ilmu, takdir. Nah, al-ihsan wal rahmah bir rahmah. Jadi ada hukum sebab akibat, tidak sebagaimana yang dikatakan orang-orang Asy'ariyah, hakikatnya enggak ada hukum sebab akibat. Tidak ada hukum sebab akibat, dan ini menyalahi akal. Adapun orang-orang Mu'tazilah menjadikan hukum sebab akibat secara zat, dan ini keliru. Jadi kita menggabungkan antara takdir dan hukum sebab akibat. Ini indahnya akidah Ahlussunnah. Kita menggabungkan antara takdir dan hukum sebab akibat, dan tidak ada kontradiksi antara takdir dan hukum sebab akibat. Wadah. Jadi orang Asy'ariyah menafikan, menolak hukum sebab akibat dan hanya bersandar pada takdir. Kan gitu. Kemudian orang Mu'tazilah menolak takdir dan bersandar pada hukum sebab akibat. Nah, sementara Ahlussunnah pertengahan. Kita menetapkan hukum sebab akibat, amal di antara amal soleh di antara sebab masuk surga, dan begitu juga ini sebagai takdir, kan gitu. Dan kita menetapkan takdir. Nah, jadi nggak ada kontradiksi antara takdir dan hukum sebab akibat. Dan yang indah hanyalah kata para ulama, dan hukum sebab akibat di antara takdir. Hukum sebab akibat di antara apa? Di antara takdir. Jadi nggak ada yang keluar dari takdir. Nggak ada yang keluar dari takdir, jelas. Nah, jadi hukum sebab akibat juga di antara takdir, minal qadar. Seperti api yang membakar di antara takdir. Api yang membakar di antara takdir. Amal soleh itu di antara takdir. Makanya kata Nabi SAW, wa inna ahadun la ya'malu bi amal ahli al-jannah hatta ma bainahu wa bainal jannati illa dhira', kan gitu. Fasbiqul kitab tuh. Jadi bisa saja orang yang zahirnya melakukan amal soleh, rupanya apa? Rupanya na'udzubillah masuk neraka. Ini menunjukkan kekuatan takdir gitu. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti tanpa sebab. Bukan berarti tanpa sebab gitu. Jadi inilah pentingnya memahami takdir. Takdir itu tidak kontradiksi antara hukum sebab dan akibat. Karena hukum sebab akibat juga di antara takdir Allah, Taib. Kata beliau, karena Ahlussunnah itu menafsirkan ibadah itu luas secara bahasa, secara syariat, secara ilmu dan seterusnya, berbeda dengan orang-orang yang selain mereka. Kan gitu. Contohnya kayak orang sufi hanya sebatas menjadikan ibadah keluar dari sifat hewan. Kita mengatakan, ini di antara faedah dari ibadah, tapi bukan ini tujuannya. Bukan ini tujuan utamanya gitu. Nah, begitu juga Asy'ariyah mengatakan bahwa apa? Kita bersandar pada takdir, tidak pada hukum sebab akibat. Kita katakan hukum sebab akibat itu di antara takdir. Begitu juga kita mengatakan pada Mu'tazilah yang mengatakan bahwa hukum sebab akibat itu secara zat, enggak ada takdir. Kita mengatakan ada takdir. Jadi Ahlussunnah selamat dari tiga firqah tadi, Asy'ariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan Sufiyah. Nah, sebagaimana Allah katakan, dan inilah tujuan apa? Diciptakannya seluruh makhluk, kan itu. Wa alima anna hiyal ghayah allati khuliqat lahal ibad wa laha ursilatir rusul. Diutusnya para rasul, diturunkan kitab-kitab, diciptakan surga dan neraka. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, lam di situ li at-ta'lil. Inda Ahlussunnah, bagi ahlul bidah sayrurah kata mereka, illa liya'budun, kecuali. Lamul hikmah, lam al-hikmah. Hikmahnya adalah
illa liya'budun. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Nah, sebagian Allah sebutkan bahwa apakah manusia itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, ay muhmala, enggak diperintah dan dilarang. Berkata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang, udah dibiarin begitu saja. Berarti kayak hewan dong, kan gitu. Wa qala ghairuhu la yusabu wa la yu'aqab, tidak diberikan balasan kebaikan dan tidak diberikan balasan keburukan apabila berbuat buruk. Wa huma tafsirani sahihan, dan kedua tafsir tersebut adalah tafsir yang benar. Kan fa inna tsawaba wal iqab mutarattibatun 'ala al-amri wan nahi, karena pahala yang didapatkan manusia, begitu juga hukuman yang didapatkan manusia itu berkaitan dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Al-amru wan nahi. Wal amru wan nahi huwa talabul ibadati wa iradatiha. Perintah dan larangan adalah itu ibadah, kan gitu. Makanya apa itu ibadah? Perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu diantara makna ibadah. Wa haqiqatul ibadah imtithaluhuma, dan hakikat dari ibadah adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berkata, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila, dan orang-orang yang beriman yakni mentafakkuri, mereka memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan yang di bumi, seraya berkata, Rabbana, ya Allah, tidaklah alam semesta ini Engkau ciptakan dengan sia-sia. Kan itu. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran, dengan tujuan yang mulia. Wa qala ta'ala, wa khalaqallahu as-samawati wal ard bil haqqi litujza kullu nafsin bima kasabat, dan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi kecuali dengan kebenaran. Apa di antara hikmahnya? Litujza, supaya membalas setiap jiwa atas apa yang ia kerjakan. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقتا لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها bimukhalafati al-awaid. Kata beliau di sini, maka Allah mengabarkan tentang tujuan menciptakan langit dan bumi, dan di antara konsekuensinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang antara keduanya, maka Allah perintahkan manusia, kan gitu, dan Allah larang, bukan hanya manusia tapi manusia dan jin. Dan Allah kaitkan antara mengerjakan perintah dengan pahala, dan Allah kaitkan meninggalkan larangan atau mengerjakan yang dilarang dengan apa? Hukuman. Nah, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya, langit dan bumi, kecuali dengan tujuan apa? Yang terpuji. Tidak sebagaimana yang mereka katakan bahwa Allah menciptakan atau ibadah tadi enggak ada faedah, enggak ada hikmahnya. Nah, itu hanya sebatas seperti mujarrad istijar al-ummali hatta la yaqdar alaihim thawabul minnah. Ini kata Mu'tazilah. Seolah-olah Allah itu apa? Membayar seorang yang beramal atau orang yang mengerjakan sesuatu, hanya sebatas dibayar gitu. Nah, tidak dikaitkan dengan pemberian dan hadiah atau pemberian yang secara murni gitu. Nah, atau mujarrad isti'dadin nufus, atau hanya sebatas apa? Memperbaiki karakter jiwa. Nah, dan melatihnya supaya keluar dari kebiasaan yang buruk. Nah, kan ini kan orang-orang yoga, meditasi itu lebih condong ke situ kan. Kalau kita perhatikan tujuan mereka, makanya mereka ya ini hanya sebatas apa? Melatih jiwa, konsentrasi, mendapatkan apa? Aura positif. Nah, ini apa? Ini keyakinan orang-orang Hindu Buddha, dan Hindu dan Buddha itu dirusak oleh filsafat. Hindu dan Buddha itu dia apa? Dirusak oleh filsafat. Jadi filsafat ini memborong seluruh agama.
termasuk di antara Konghucu dan seterusnya. Nah, azan belum? Hah? طيب kalau kita ta'ammal al-labib. Naam, wasil wala aqra. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صرح الوحي علم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. والأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر والنهي يتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل أحسنت. تفضل أذن. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى, kata beliau, wa idza ta'ammal al-labibu al-farqa, apabila seorang yang al-labib dalam bahasa Arab itu dari lub, artinya orang yang berakal. Nah, apabila orang yang berakal memperhatikan perbedaan antara pendapat-pendapat tadi tentang sebuah ibadah, kan gitu, maka akan jelaslah baginya apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, maka dia akan mengetahui apa yang Allah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang tujuan dari penciptaan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan di antara bentuk ibadah, kata beliau, dan sempurnanya ibadah tidaklah terjadi kecuali dengan apa? Al-khudu' lahu wal-inqiyad li amri, tunduk kepada Allah. Nah, itu hakikat dari apa? Ibadah. Makanya para ulama yang senantiasa menafsirkan ibadah selalu dengan al-khudu' tam, ketundukan secara menyeluruh kepada yang disembah. Nah, dan konsekuensi dari ketundukan adalah taat kepada perintahnya. Konsekuensi ketundukan adalah mentaati perintah, kan gitu. Perintah itu imma dia untuk mengerjakan sebuah perintah atau meninggalkan larangan. Nah, talab ijadil fi'il atau tarki an-nahi. Makanya kata beliau, maka asal dari sebuah ibadah adalah kecintaan kepada Allah, mahabbatullah. Nah, dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada kecintaan. Maka dia tidak mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, kan itu. Maksudnya di sini adalah kecintaan yang sifatnya ibadah. Kecintaan yang sifatnya ibadah. Adapun mencintai sifatnya tabiat, maka enggak ada kontradiksi antara kecintaan yang sifatnya ibadah dan tabiat. Wa inna ma yuhibbu ma yuhibbu li ajlihi wa fihi. Makanya di antara bentuk mencintai sesuatu karena Allah adalah mencintai karena Allah, ya, li ajlihi, karena sebab Allah. Nah, wa fihi, padanya. Kata para ulama, di antara bentuk mencintai karena Allah sebagaimana seseorang mencintai orang lain karena Allah. Bagaimana karena Allah? Karena ketaatannya kepada Allah. Inilah di antara bentuk mencintai orang lain karena Allah. Kenapa kita cintai si fulan? Ya karena dia orang yang soleh, orang yang taat, kan gitu, orang yang bertauhid misalnya. Nah, itulah makna hubbu fillah wa bughdhu fillah. Dan kita membenci orang lain karena dia ahlul bid'ah, karena dia kafir misalnya. Nah, kama yuhibbu anbiya'ahu, sebagaimana seseorang mencintai para nabi, para rasul, malaikat,
Nah, karena di antara bentuk mencintai Allah adalah mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah. Di antara bentuk mencintai Allah, mencintai orang-orang yang Allah cintai, kan gitu. Di antaranya para malaikah, para anbiya, para rasul ila akhirih. Nah, walaysat kamahabbah, bukan sebagaimana menjadikan mahabbah ini yang sifatnya ibadah ini membaginya, kan sebagaimana orang-orang musyrikin. Naam, yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang musyrikin mencintai sembahan mereka selain Allah ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Asyirku fi al-mahabbah. Naam. Kata beliau, maka apabila kecintaan kepada Allah, dan dialah hakikat dari ibadah dan rahasia dari sebuah ibadah, maka kecintaan ini tidak bisa teraplikasi kecuali dengan mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan, artinya menjadikan syarat kecintaan kepada Allah adalah apa? Dengan mengikuti Nabi. Dengan mengikuti Nabi. Ini baru kecintaan yang benar. Apa syaratnya? Dengan mengikuti Nabi, kan gitu. Makanya Allah katakan, makanya alaman, yakni sebagai tanda dan sebagai saksi. Apa saksi dan bukti seseorang mencintai Allah? Mengikuti perintah Rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Makanya kata Allah, ini kan dikatakan ayat al-imtihan, ay qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Nabi, apabila kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah petunjukku, ikutilah sunnahku. Maka di antara bentuk aplikasi mencintai Allah adalah mengikuti perintah Rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Jadi orang yang mengaku mencintai Nabi tapi menyelisihi perintah Nabi ini sebatas apa? Hoax, kan gitu. Nah, orang-orang yang mengaku mengikuti maulid atau mengerjakan maulid dalam rangka mengaku mencintai Nabi, sementara Nabi SAW melarang dari kebid'ahan, dan maulid di antara bentuk kebid'ahan. Berarti kalian bertolak belakang. Walaupun mereka karena kejahilan mereka anggap maulid bukan sebuah kebid'ahan, mereka anggap sebuah ketaatan dan sebuah ibadah. Nah, maka Allah menjadikan bentuk mengikuti kepada Rasul sebagai syarat dalam mencintai Allah. Nah, makanya apa kata syair al-Arab, fakullun yadda'i annahu yuhibbu Laila wa Laila la tadda'i. Ini semua mengklaim bahwa dia mencintai Laila, tapi Laila enggak ada yang mengaku kalau menjadi kekasihnya. Nah, artinya semua mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, akan tapi prakteknya mereka malah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Rasul larang dari berbuat bid'ah, mereka buat bid'ah. Contohnya yang paling jelas kita lihat, contohnya masalah kuburan. Nabi SAW larang dari membuat nisan, mereka buat nisan. Nabi SAW larang dari menulis batu nisan, mereka tulis. Nabi melarang menyemen, mereka semen. Jadi perintah apa lagi yang mereka ikuti? Nah, qala wala yakfi dhalika hatta yakuna Allah wa rasul hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Begitu juga tidaklah sempurna kecintaan seorang sampai menjadikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih besar dari keduanya. Artinya yang paling ia cintai adalah Allah dan Rasulnya. Wa mata kana 'indahu syai'un ahabba ilaihi minhuma fa huwa al-isyraku alladhi la yaghfiruhu. Maka siapa yang menjadikan kecintaannya sama dengan kecintaan Allah, maksudnya mereka menjadikan kecintaan kepada Allah sebagaimana mencintai Allah, kan itu pada kesyirikan, maka dia jatuh pada kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Nah, ya Allah juga menyebutkan di surat At-Taubah, qul, katakan wahai Nabi, in kana aba'ukum, kalau orang-orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, atau harta yang kalian takut hancur, kan itu,
yang kalian takut hancur, takut rugi. Nah, ini lebih kalian ridhoi dan lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah azab Allah akan mendatangi kalian. Wallahu la yahdil qaumil fasikin. Maka Allah enggak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Wa kullu man qaddama qawla ghairillahi ala qawlillah aw hakama bihi aw hakama ilaihi falaysa mimman ahabbah. Maka siapa saja yang lebih mengedepankan ucapan selain Allah daripada ucapan Allah, di antara yang paling jelas kita lihat, subhanallah, di antara manusia yang tidak faham hakikatnya, di antara yang lebih jelas prakteknya manusia yang lebih mengedepankan ucapan selain Rasulullah dari Rasulullah, kan gitu. Ketika dibilang, ya akhi, ini tidak sesuai dengan sunnah, kan gitu. Nabi nggak bilang kayak gini. Apa kata mereka? Oh, ini nggak sesuai dengan kakek ajaran nenek moyang, atau nggak sesuai dengan kebiasaan setempat. Nah, berarti ini kan lebih mengedepankan ucapan selain Nabi daripada ucapan Nabi. Kan ini hakikatnya kan? Berarti dia lebih mengedepankan ucapan selain Nabi daripada ucapan Nabi. Kok bisa kayak gini? Kemana pengagungannya kepada ucapan Nabi? Nabi bilang berzikir begini, tapi dia enggak buat yang lain. Lah, makanya ini perkara yang dasar kayak gini harus difahamkan sama orang awam. Ini kan perkara yang dasar gitu, lebih menerima apa yang datang dari Nabi. Kok malah jadi kebiasaan setempat yang dijadikan patokan, kan gitu. Kita beragama pakai, bukan lagi berarti pakai Al-Quran dan Sunnah, udahlah, nggak usah Islam sekalian, biar lebih lapang, kan gitu, nggak terikat dengan aturan, udah. Nah, tapi ini menunjukkan saking, maaf kasarnya, saking bodohnya lah manusia tuh. Makanya ucapan Nabi pun tidak diterimanya lagi. Itu udah parah lah itu. Nah, fi soal. Nah, ada mereka mengatakan begini, kalau rezeki tidak akan kemana. Jadi saya kasih penjelasan, mereka bilang kan ada berbagai macam orang yang bilang kalau sudah berusaha baru ada hasil, itulah rezeki katanya. Jadi saya bisa bilang ada berusaha tapi ada rezekinya. Jadi kalau dibilang mereka rezeki tidak akan kemana, bagaimana kita menjawab? Yang pertama, ucapan rezeki tidak akan kemana gitu. Apakah ucapan ini benar? Naam, sahih. Kan itu, rezeki nggak akan kemana. Artinya apa yang Allah takdirkan untuk kita nggak akan bisa diambil orang lain. Kan itu. La mani' lima a'tah wa la mu'ti lima mana'at. Nah, law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka bi syai' illa qad kataballahu lak. Law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai' lan yadhurruka illa bi syai' qad kataballahu 'alaik. Nah, benar. Rezeki enggak akan kemana. Bukanlah berarti maksudnya rezeki enggak akan kemana kemudian diam di rumah enggak mengambil sebab, enggak. Dan di antara bentuk takdir adalah mengerjakan sebab, kan gitu. Jadi bukan berarti misalnya rezeki nggak kemana bakal datang yang uang tuh, udah diam saja di rumah, enggak. Buktinya Maryam diperintahkan untuk menendang pohon kurma supaya jatuh. Nah, bukan berarti artinya enggak melakukan sebab, enggak. Nah, wabah. Karena begitu juga sebagaimana ada orang yang berusaha, kan gitu, tapi bisa jadi nggak dapat rezeki. Nah, ada orang yang berusaha bisa jadi nggak dapat rezeki. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ini hanya sebab di antara sebab. Walaupun bisa jadi kadang Allah takdirkan sesuatu itu datang mendatangi kita, bisa saja datang. Tapi maksudnya apa kata para ulama? Makanya menyikapi takdir, yang wajib bagi seorang muslim adalah melakukan sebab, kan itu, hanya melakukan sebab, fokus fa'ahsin at-talab, kata para ulama, fa'ahsin at-talab, maka perindahlah cara mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang pokoknya apa yang bisa menjadi keindahan
maka silahkan gitu. Tapi bukan berarti ya ini, dan jangan sampai bertawakal pada sebab. Jangan bersandar pada sebab. Makanya man i'tamada ala sababin minal asbab fahuwa syirkun. Siapa yang bersandar pada sebab jatuh pada kesyirikan. Nah, jadi memang susah untuk senantiasa menghadirkan perasaan itu. Itulah kuatnya, itulah apanya, pentingnya ilmu tauhid gitu. Untuk mengaitkan segala sesuatu itu hanya sebab itu bukan perkara yang mudah. Kan kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai gitu, bahwa ini hanya sebab. Itulah pentingnya apa? Melatih, mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari gitu, untuk senantiasa kita kaitkan bahwa ini hanya sebab saja. Memang susah untuk senantiasa menghadirkan perasaan itu, bukan perkara yang gampang. Kalau hanya sebatas ngomong saja, siapa yang bisa gitu? Pada teorinya, prakteknya, pada kehidupan sehari-hari itu yang susah. Hatta yang orang-orang ngaji, hatta yang mau khatam sekian puluh kali kitab, tapi untuk praktek itu perkara lain kan gitu. Cuma ini sebuah ilmu yang kita berusaha sama-sama mengamalkannya. Nah, wadah. Ada lagi? Tapi kadang rezeki itu bisa juga tanpa sebab Ustaz. Nah, sebagaimana Anda bilang. Cuma bukan. Nah, bisa. Itu diantara takdir. Tapi maksudnya kita sebagai seorang mukallaf gitu, yang berakal sebagaimana yang Allah perintahkan. Makanya jangan berharap takdir dalam tanda kutip. Jangan senantiasa berharap yang kayak gitu. Jangan, mungkin datang itu rezeki itu mungkin datang dengan cara begitu. Tapi kan masa kita bersandar dengan takdir? Makanya kata para ulama, bersandar pada takdir tanpa melakukan sebab ini diantara kerusakan pada akal. Kan itu, bersandar pada takdir tanpa melakukan sebab ini diantara kerusakan pada akal. Bersandar pada sebab, rusaknya pada tauhid. Rusaknya pada tauhid. Yang benar adalah kita bersandar pada Allah dengan mengerjakan sebab. Nah, dan tidak menjadikan sebab ini sebagai apa? Sebagai sandaran, hanya sebatas menjadikan wasilah atau sebab. Namanya juga sebab. Nah, yang dengan itu Allah memudahkan kita. Makanya kadang sebab apa rezeki itu enggak diduga-duga kan gitu. Bisa jadi ini sebab tapi datang dari yang lain gitu. Nah, alhamdulillah.